Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah semoga senantiasa dicintai, dirindukan, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pada Jumat kali ini, karena Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid yang suci ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sebuah hidayah yang tidak bisa terhitung harganya, manakala Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita banyak yang diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan umur, tapi belum tentu diberikan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hidayah ini patut kita syukuri. Semoga langkah-langkah kaki kita menjadi penggugur dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, dan duduk kita di tempat ini menjadi penyebab diijabahnya doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti pada saat kita tinggalkan tempat ini ada perubahan drastis yang terjadi pada diri kita, yakni semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan Nabi Adam di surga, sehingga ketika Nabi Adam turun ke bumi penderitaan, jatuh dari langit kebahagiaan, surga kebahagiaan, Nabi Adam mencari jalan untuk kembali ke tempat semula, yakni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syurga yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa adalah tempat di mana syurga itu sudah tidak ada lagi larangan di dalamnya. Lakukan apa yang kita akan lakukan, tidak ada larangan di situ. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, senikmat apapun surga yang selama ini kita bayangkan, tidak akan pernah seperti yang kita bayangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudusinya, Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku menciptakan surga, menyiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada aku. Sama sekali tidak pernah terbetik dalam benaknya, dalam pikirannya. Senikmat apapun yang dipikirkan tidak akan pernah seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Di surga tidak ada yang namanya ngantuk. Di surga tidak ada yang namanya buang air. Di surga tidak ada yang namanya ingusan. Di surga tidak ada yang namanya batuk dan lain-lain sebagainya. Di sana tidak ada penyakit. Yang ada hanya nikmat semata, hadirin yang dimuliakan Allah. Tentu kalau kita mengetahui sesungguhnya bagaimana keadaan orang-orang yang ada di surga, kita semuanya pasti akan mengidam-idamkan tempat itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita mencoba melihat
jalan masuk ke sana, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 12 pintu yang Allah siapkan di surga. Namun mungkin hanya 2 yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Pintu yang pertama disebut dengan Babur Rayyan. Kita sudah sering dengar ini, setiap kali awal-awal puasa selalu dijadikan bahan ceramah bagi penceramah. Pintunya bagi orang-orang yang tukang puasa. Tidak hanya puasa fardu, puasa sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Ada yang namanya babus sedekah. Pintunya orang yang rajin bersedekah. Setiap hari datang ke masjid, bawa uang kecil di subuh hari. Tidak pernah kosong kantongnya, masuk ke masjid sholat subuh, masukkan ke celengan. Dalam hadis disebutkan as-shadaqatu tamna'ul bala. Sedekah ini sesungguhnya menghalangi kita dari bencana. Tadinya bencana mengintip kita, tapi kita saat subuh hari kita bersedekah, bencana itu kembali, hadirin dimuliakan. Ada babus sholat, tidak ada sholat yang ditinggalkan. Sholat fardu, sholat sunnah tidak ada yang ditinggalkan. Ada babut taubah, pintunya bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini hamba yang sudah maksum, dijamin suci dari dosa. Mengapa engkau masih beristighfar minimal 70 kali sehari? Bahkan ibadahmu, sujudmu saja sama dengan membaca satu surah. Atau mungkin saja lebih dari 1 jam beliau sujud. Kenapa engkau masih melakukan itu padahal engkau sudah dijamin masuk surga?" Apa kata Rasulullah? "Afala ana akuna abadan syakura." Wahai Aisyah, apakah engkau tidak akan melihat aku sebagai hamba yang bersyukur? Allah memampukan aku untuk melakukan itu, saya lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada pintu zikir, pintunya bagi orang-orang yang senantiasa berzikir di pagi hari dan sore hari. Bahkan di setiap keadaan pun dia berzikir. Ke Makassar, macet jalan, dia tidak pernah gelisah susah di tengah kemacetan jalan. Justru dia bersyukur, alhamdulillah, ada wirid saya yang saya tidak sempat selesaikan tadi pagi. Saya akan jadikan mobil ini atau motor ini sebagai gua hira saya untuk senantiasa menyelesaikan zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, hadirin dimuliakan Allah. Ada pintu yang berbakti kepada orang tua. Iya. Pintu ini diperuntukkan bagi anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada pintu haji yang menyempurnakan hajinya, datang ke tanah suci untuk betul-betul hanya beribadah. Hotel hanya jadikan sebagai tempat untuk mengganti pakaian. Semua ibadah-ibadahnya dilakukan di masjid. Datang sholat maghrib, menunggu sholat isya. Datang sholat asar, duhur, menunggu sholat duhur, asar. Ini hadirin yang dimuliakan. Setelah selesai sholat subuh, dia lakukan wirid zikir, bahkan memperbanyak membaca Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada pintunya orang yang senantiasa ketika dia sudah bisa marah tapi dia tidak marah. Ini pintu namanya Babul Qadhimil Ghaib. Layaknya dia marah tapi dia tidak marah. Pintu ini hanya bisa dilewati bagi orang-orang yang mampu menahan marahnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Pintu yang penting yang harus kita bahas adalah, salah satunya adalah pintu yang disebut dengan Al-Aiman, Ashabul Yamin. Pintu ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga ibadahnya dia tidak pernah berharap dari setiap ibadahnya agar dimasukkan surga. Doa-doanya dia tidak pernah berharap agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ibadahnya dinikmati, hadirin yang dimuliakan Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak pernah meminta pamrih apapun dari Allah. Kalau kita berdoa selalu minta dikabulkan. Itu doanya orang-orang awam. Namanya ad-du'a bil lisanil maqal. Ada doa yang dijadikan sebagai tempat munajat, menyatakan diri, kehinaan diri di hadapan Allah, kekotoran diri yang banyak dosa. Ini namanya munajat. Doanya orang-orang yang masuk ke wilayah batin, hadirin yang dimuliakan Allah, menyesal. Kata Imam Ibnu Athaillah, dosa yang menyebabkan kepenyesalan jauh lebih dicintai Allah ketimbang dari kebaikan yang menyebabkan kebanggaan. Membanggakan amalannya sehingga menjamin dirinya masuk surga.
mengharapkan dari amalannya agar dia dimasukkan ke surga. Itu tidak luar biasa di mata Allah. Yang luar biasa itu ketika seseorang sudah mampu menyatakan penyesalan ketika dia bersalah. Istighfarnya seorang pendosa jauh lebih indah kedengaran di telinga Allah ketimbang daripada amal kebaikannya, zikirnya, gemuruh tasbihnya para ulama dan para wali. Hadirin dimuliakan Allah. Iya. Jadi babul aiman ini adalah pintunya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu. Kalaupun toh kurang ya Allah, hanya sebatas itu kemampuan saya ya Allah. Hambamu yang sangat hina dan kotor ini, yang penuh dengan kekurangan, hanya itu yang bisa saya lakukan ya Allah. Namun aku beribadah kepadamu, tidak pernah berharap agar aku dimasukkan ke surgamu. Cukup engkau ya Allah yang aku dapatkan, saya sudah merasa senang ya Allah. Itu yang disebut dengan babul aiman. Ada lagi pintu yang disebut dengan babur ridho. Babur ridho itu hadirin yang dimuliakan Allah, rela seterus. Kenapa? Karena pada hakikatnya di mata Allah tidak ada yang jelek. Yang memberikan nama jelek dan baik itu sesungguhnya hanya kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Boleh jadi jelek di mata kita, tapi di mata Allah tidak. Umpama kita gagal, ya, kita diberikan kegagalan, atau kita bangkrut dalam usaha, atau mungkin kita diberikan penyakit oleh Allah, atau kita difitnah. Boleh jadi fitnahan itu, kegagalan itu, kebangkrutan itu sesungguhnya adalah panggilan Allah yang mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Allah memanggil kita untuk dekat dengannya, sehingga apa yang terjadi dengan kegagalan itu, dengan musibah itu, dengan penyakit itu, itulah yang menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama ini, sehingga nanti di hari kemudian tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena sudah dicuci dengan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah pada saat dia masih hidup di dunia, hadirin dimuliakan Allah. Makanya ketika Allah menguji kita, tidak perlu mengeluh, terima dengan ridha. Ya Allah, mungkin engkau beri aku nikmat, tapi nikmat yang kau berikan itu membuat aku jauh darimu ya Allah. Dulu waktu saya menjadi pejabat, jarang saya hadir di masjid. Sekarang aku sakit, alhamdulillah setiap malam aku bangun salat menangis, setiap hari aku pergi salat berjamaah, dan bahkan di saat aku sakit rajin bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas ujian yang selama ini engkau berikan kepadaku. Semoga ujian itu menjadi kenaikan kelas bagi saya. Inilah pintu yang Allah siapkan bagi orang-orang nanti di hari kemudian tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka, hadirin dimuliakan Allah. Pintunya orang-orang yang ridho, dan pintunya orang-orang yang tawakalnya kepada Allah bukan hanya sekedar bertawakal, tapi taslim. Bukan hanya sekedar taslim, tapi tafwid. Apa artinya tafwid? Segalanya adalah perbuatan Allah yang terdapat pada diri kita. Tentu Allah tidak akan pernah memelihara hambanya celaka dan buruk, akan tetapi Allah senantiasa menginginkan kebaikan dari hamba-hambanya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk senantiasa mengejar surga itu tanpa harus meminta kepada Allah agar dimintakan surga. Lakukan saja, insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, Allah akan masukkan kita ke surga tanpa mesti harus kita berhasrat untuk masuk ke dalam surganya. Dalam ayat disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa memiliki sifat-sifat Allah. Dari setiap nama-nama Allah yang 99 itu, ada Ar-Rahmannya, ada ada Ar-Rahimnya, ada Ar-Razaknya, ada Al-Wahhabnya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada Al-Latifnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.